yang kedua pendayagunaan, yang ketiga pengendalian daya rusak air. Dan yang keempat adalah SISDA. SISDA ini adalah sistem informasi sistem informasi daerah untuk air, sumber daya air. Sistem informasi untuk sumber daya air, baik itu di daerah maupun di lokal maupun di tingkat pusat. Sedangkan yang terakhir itu adalah pemberdayaan masyarakat. Nah, dari 5 pilar pengelolaan SDA itu mempunyai tujuan masing-masing. Nah, contohnya yang ini konservasi. Dia kepentingannya adalah terkait untuk memelihara keberlangsungan dari SDA. Nah, pemeliharaan ini dia tujuannya untuk keberlanjutan dari kuantitas maupun dari kualitas airnya, SDA-nya, ya. Dan itu harus kontinu sepanjang tahun, baik yang sekarang maupun yang akan datang. Karena kita tidak mungkin tahun ini misal ketersediaan air di Sungai Ciliwung sebesar 100 kubik per detik, misalnya, ya. Ternyata pada tahun 2050, Yusuf udah umur berapa nih? 9, Pak. Umur berapa? 49. 49 berarti udah punya cucu nanti ya. Minimal punya anak lah. Nah, tahun 2050 ini yang awalnya 100, dia ternyata bisa berkurang jadi 98 misal meter kubik per detik. Nah, ini akan terjadi kekurangan ya. Karena kalau kita bicara konservasi, seharusnya sepanjang tahun tetap 100 meter kubik per detik. Konservasi penting, ya, itu untuk keberlangsungan dari sungai maupun penggunaan air yang lainnya. Yang kedua, itu adalah pendayagunaan sumber daya air. Nah, dia ini adalah maksudnya digunakan salah satu upaya yang dilakukan untuk penatagunaan, penyediaan maupun penggunaan, pengembangan dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna. Artinya apa? Ini adalah pendayagunaan dari sisi manfaat. Kalau ini dari sisi manfaat, ya. Buat apa sih kita bangun misalnya di daerah irigasi, nah, ya, sungai, misalnya sungai yang ada di Lombok itu apa namanya, Wandi, sungainya yang dari Batu Jai itu? Tahu nggak sungai apa namanya itu? Mana Wandi? Hah? Masa nggak tahu Batu Jai? Saya lupa ya nama sungainya. Pokoknya itu ada nama sungai di situ. Nah, dari sungai itu dia di pendaya gunaannya untuk apa? Nah, itu dia bisa buat bendungan. Nah, kalau dibuat bendungan dia penyediaan air dia bisa untuk irigasi, bisa buat air baku, bisa buat PLTA, ya. Jadi pendaya gunaan sumber daya air dari sisi manfaat untuk mengurangi manfaatnya. Nah, setelah itu ada pengendalian daya rusak air. Kalau pengendalian rusak air ini upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air. Contoh, misal bendungan Batu Jai, ya. Bendungan Batu Jai ini
ya, itu kalau didesain dia sanggup bertahan 100 tahun desainnya umur, ya. Jadi usia guna waduk Batu Jai 100 tahun. Ternyata dalam perjalanan, misalnya di tahun berapa ya dibangun ya? Misalnya dia tahun 2000, ya. Batu Jai itu dibangun tahun 2000. Nah, ternyata dalam perjalanannya dia tahun 2050 dia usia guna waduknya tersisa hanya 10 tahun. Padahal dari sisi perencanaannya, bendungan Batu Jai ini sanggup bertahan selama 100 tahun. Ternyata ketika tahun 2050 dimonitoring, usia bendungan ini menyusut drastis, tinggal tersisa 10 tahun lagi. Artinya dia 2060 dia akan habis, tidak berfungsi lagi. Ya. Nah, dilihat apa kalau bendungan itu usia gunanya habis? Ada yang tahu nggak? Dilihat dari air ya Pak. Air, oke, lebih tepatnya apa? Lebih tepatnya apa? Volume air Pak. Ya, kalau volume air berarti dia bicara terkait tampungan. Ya. Jadi kalau misalnya tampungan bendungan itu yang awalnya dia bisa tampungan ya. Awalnya dia itu didesain tampungannya misal ya 100 juta kubik. 100 juta kubik volume tampungannya. Ternyata pada tahun 2050 dia hanya sudah penuh, ya, sudah penuh. Dia hanya tersisa, misal hanya tersisa berapa? 50 lah, misalnya 50 juta kubik. 50 juta kubik. Berarti kan dia penyusut ya. Awalnya 100 juta kubik, menyusut jadi 50 juta kubik. Nah, ini menjadi permasalahan. Yang awalnya dia berusia direncanakannya adalah 100 tahun, ternyata menyusut jadi tahun 2050 sudah sisa 10 tahun lagi. Artinya tampungan ini menyusut diakibatkan adanya Oli Agustina, tahu nggak penyebabnya kenapa nih kalau dia bisa menyusut? Nah, ya betul. Dia disebabkan oleh adanya sedimentasi yang tinggi. Jadi salah satu instrumen dari bendungan, usia guna bendungan itu adalah tampungan. Dilihat dari tampungannya. Kalau misalnya volume tampungannya dia menyusut, itu pengaruh terhadap usia guna bendungannya. Ya. Nah, salah satu pengendalian daya rusak air di bangunan bendungan itu adalah mengendalikan sedimentasi ini. Jadi dia upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air. Ya. Jadi agar bendungan ini tetap bertahan usianya 100 tahun, itu kita harus mencegah, ya,
sedimentasi yang tinggi ini agar tidak masuk ke dalam bendungan. Minimal mencegah atau menanggulangi. Ya. Sama halnya kalau kita sebelum kita masih sehat, ya kita pasti akan menjaga kesehatan. Salah satunya dengan mencegah datangnya penyakit kan. Bisa kita olahraga, makan teratur, pola pikir yang sehat, pola hidup yang teratur. Jadi kita mencegah sebelum penyakit itu datang. Sama halnya kayak bendungan. Bendungan ini sebelum usianya habis, sebelum adanya datang penyakit, maka kita cegah terlebih dahulu. Nah, salah satu mencegahnya adalah kita harus mencegah sedimentasi untuk masuk ke dalam bendungan. Ini salah satu upaya dari pengendalian daya rusak air. Seperti itu. Sama halnya tidak hanya di bendungan, sungai pun ya. Kalau sungai itu dia tidak dipelihara dengan baik, ya, itu juga dia akan penuh dengan sedimentasi. Sedimentasinya penuh, otomatis dia kapasitas tampungan dari sungai juga akan berkurang. Ujung-ujungnya dia harus dilakukan pengendalian daya rusak air lagi. Seperti itu. Ya. Jadi ketiga komponen ini itu saling keterkaitan. Kalau kita bicara pengendalian daya rusak air, itu pasti baliknya akan ke sini, ke konservasi sumber daya airnya. Ya, kita nggak akan bisa mengendalikan daya rusak air tanpa ada upaya konservasi. Impossible mission kalau nggak ada konservasi sama sekali. Nah, konservasi ini apa aja yang bisa dilakukan? Banyak cara, banyak hal untuk melakukan konservasi sumber daya air ini. Misalnya penghijauan, reboisasi, atau membuat bangunan-bangunan pengendali sedimen. Jadi sebelum sedimen masuk ke dalam sungai, itu dibuatkan ada bangunan pengendali sedimen. Itu salah satunya adalah upaya konservasi dari sumber daya air. Ataupun dibuat penghijauan pohon tahunan. Jadi pohon tahunan itu dia akarnya kuat, dia meresapkan air sekaligus menahan laju erosi biar tidak masuk ke dalam sungai. Erosi semuanya akan masuk ke dalam sungai, pasti itu. Ya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada sistem informasi sumber daya air. Nah, saya berharap ini mahasiswa-mahasiswa yang kalian mumpung masih muda, masih energik, masih single, masih mau bergerak mobile, ya, itu penting saat ini dilakukan sistem monitoring secara digital. Ya, sekarang ini banyak monitoring, baik itu untuk mitigasi bencana, baik itu untuk hidrologi hujan, ya, itu dilakukan secara digital. Tapi banyak sistem-sistem SISDA yang ada sekarang itu belum terintegrasi. Kenapa saya bilang begini? Contoh, misal SISDA terkait dengan apa namanya? Saya hapus dulu ya. Nah ini.
Nah, SISDA ini terkait dengan mengontrol, monitoring kejadian-kejadian baik itu hujan, banjir, maupun mengetahui tinggi muka air sungai, jumlah debit sungai. Nah, contohnya kalau misalnya yang sekarang itu ada adalah SISDA terkait dengan tinggi TMA. Ada yang tahu TMA? Fahri tahu nggak TMA? Belum tahu, Pak. Zeno, tahu nggak Zeno? Iya, Pak. TMA apa Zeno? Nggak tahu. Hasan, TMA apa? TMA? Belum tahu, Pak. Belum tahu. TMA ini dia tinggi muka air sungai. Ya. Jadi ada sistem informasi secara digital mengetahui tinggi muka air sungai misalnya di Cisadane. Ya, ini nama alatnya dia bisa berupa AWLR. Nah, ini tahu nggak nih AWLR nih? Ada yang tahu nggak AWLR? Nadia Karya Alam tahu nggak AWLR? Tahu, Pak. Raihan, Luika, tahu nggak AWLR? Ini bukan, Pak. Automatic Water Level Recorder. Nah, betul. Betul, Novian. Jadi AWLR ini panjangannya Automatic Water Level Recorder. Ya. Nah, dia dapat membaca tinggi muka air sungai di Cisadane. Jadi misal Cisadane kan panjangnya ada berapa ya? Cisadane itu kurang lebih panjang sungainya 280 km. Saya akan memasang hulunya di mana? Ayo Cisadane hulunya di mana? Hamzah Sungkar tahu nggak? Hamzah Sungkar hulunya di mana dia? Di Cisadane. Hulu sungai di mana? Hamzah? Kalau nggak salah di Bogor, Pak. Di mana? Kalau nggak salah di Bogor ya, Pak. Ya, betul, di Bogor. Dia Cisadane hulunya ada di Bogor. Misal saya pasang AWLR di titik ini. Ya. Saya pasang AWLR pertama di titik di Bogor misalnya ini ya. Terus saya pasang AWLR di titik ini. Ini saya anggap di Serpong. Karena kan Serpong masih lebih rendah daripada Bogor, satu aliran sungai. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau misalnya di titik stasiun AWLR yang pertama TMA-nya tinggi muka air sungainya dia berapa? 4 meter. Ya. Terus kalau di TMA-nya di stasiun yang nomor 2 berapa? Logikanya berapa? Nabil, berapa Nabil? Berapa Nabil? Di bawah 4 bukan sih, Pak? Oh. Kok bisa di bawah 4? Ya, kebalik dong, Nabil. Kebalik. Kebalik. Jadi jawaban Berarti Nabil harus lebih besar daripada 4 berarti, Pak.
Iya, pasti di bawah, pasti di atas 4. Karena apa? Karena yang TMA 1 ini kan di hulu. Dia TMA-nya 4 meter, ya. Nah, ini terlapor secara sistem dia, masuk di sistem. Nah, kalau namanya dari hulu, dia terus masuk ke hilir di stasiun nomor 2, itu pasti lebih tinggi karena apa? Biasanya dia lebih tinggi karena disebabkan adanya anak sungai. Jadi misal di sini nih ada anak sungainya nih di sini ya. Sebelum stasiun nomor 2 ada anak sungai. Otomatis kan dia debitnya bertambah, TMA-nya pasti naik. Jadi ini semua masuk ke sini, ke sungai utama di Sadane. Ya. Nah, ini kalau misalnya di nomor 2 aja udah jadi lebih dari 4 meter, misalnya jadi apalah saya anggap 6 meter. Nah, ini misalnya di Tangerang. Titiknya di sini. Yang ini di Serpong 6 meter. Nah, kalau di sini pasti dia akan lebih dari 6 meter. Lebih tinggi lagi. Lebih dari 6. Nah, salah satu info yang digunakan untuk mengetahui TMA ini adalah untuk mengetahui mitigasi banjir. Ya. Jadi contoh, si ada rumahnya Tangerang Kota nggak nih? Yusuf, Pak. Yusuf ya? Enggak, Pak. Iya, Pak, maksudnya iya, Pak. Kenapa, Pak? Jadi misal di sini infonya di TMA di mana di Bogor dia udah 4 meter. Selang 3 jam atau sampai 4 jam dia masuk ke Kota Tangerang, dia bisa lebih dari 6 meter tinggi muka air sungainya. Artinya biasanya kalau misalnya tinggi muka air sungai itu ada ketentuan. Jadi di setiap sungai itu ada namanya pale scale namanya ya. Jadi ada kayak semacam apa namanya eh, meteran, meteran untuk mengetahui tinggi muka air sungai pas di pinggir sungai biasanya ya. Pale scale. Dia ketinggian airnya berapa meter. Nah, kalau di Bogor udah 4 meter, pasti turun sampai Kota Tangerang 6 meter. Nah, ini petugas biasanya ada petugas apa namanya itu petugas sungai untuk menginformasikan bahwa kalau misalnya ketinggian muka air sungai itu lebih dari 6 meter termasuk kategori waspada. Apabila dia ketinggiannya lebih dari 7 meter termasuk kategori siaga. Ya. Jadi biasanya bisa diprediksi kalau misalnya di Bogor itu dia TMA-nya 4 meter, terus di hilir sampai hilir dengan estimasi waktu 4 sampai 5 jam nyampe di Kota Tangerang, dia akan ke dalam ketinggian kurang lebih 6 meter lebih. Pasti, ya. Nah, yang dengan ketinggian ini dia masuk kategori apa? Apakah dia kategori waspada, apakah dia kategori siaga, apakah dia kategori level siaga 1, siaga 2, siaga 3. Yang bahaya kalau udah waspada ya. Jadi itu dijadikan salah satu alat pemantauan tinggi muka air sungai untuk mitigasi bencana banjir. Seperti itu, ya. Nah, ini salah satu Sisda ini saat ini belum terintegrasi. Sebentar, sebentar ya, saya ada telepon dulu.
Oke, baik, lanjut ya. Nah, hal-hal informasi seperti ini nih penting ya. Nah, jadi kalau bisa sekarang kalian bikin teknologi pemantauan hujan, tinggi pengaruh terhadap tinggi muka air sungai, pengaruh terhadap limpasan permukaan, misal ya. Berapa sih hujan yang akan terjadi? Terus perkiraan tinggi muka air sungainya berapa? Terus pengaruh terhadap limpasan permukaan air nanti berapa? Nah, itu butuh tenaga ahli yang baru, ya, penelitian yang baru, karena untuk mengetahui 3 komponen tersebut, biasanya komponen tersebut berjalan sendiri-sendiri. Untuk hujan sendiri, untuk tinggi muka air sendiri, untuk limpasan permukaan sendiri. Jadi belum secara terintegrasi dengan baik. Seperti itu. Ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan nggak? Pak, maaf Pak, saya mau nanya Pak. Yuk, boleh. Eh, ini nggak tahu sih Pak, mau nanya aja. Jadi kan berarti kan gampangnya kan skemanya kan kalau misal dari hulunya udah tinggi muka airnya ada, semakin berjalan dia menuju hilir itu kan pasti bakal jadi besar di bagian hilirnya. Nah Ya, mungkin nggak sih Pak kalau misal tiba-tiba nih di stasiun yang kedua dia berkurang malahan tinggi muka airnya karena misalkan gitu sungainya belah lagi punya anak sungai cuman buat dialirin ke tempat lain gitu Pak. Jadi tinggi muka airnya malah turun gitu. Itu mungkin nggak sih pakai gitu Pak? Penasaran sih Pak. oke. Sekarang sebelum saya menjawab itu, saya akan mengarahkan kamu, ya, saya kasih clue. Sekarang gini, nah, ya, sungai itu ada pembagian orde sungai namanya ya, orde sungai, ya. Nah, sungai itu ada orde sungai tujuannya untuk apa? Dia untuk membagi jumlah sungai dari yang sungai utama sampai yang sungai paling kecil. Dalam penomoran sungai itu ada 4 orde, ya. Nah, sekarang kita harus tahu nih posisi sungainya. Misal sungainya sungai misal nih ada sungai, terus di sini juga ada sungai, ini ada sungai, di sini ada sungai lagi. Nah, ini berarti ada sungai berapa ini? Misalnya ini arah alirannya ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Nah, ini berarti ada berapa sungai nih? 4 Pak. Ya, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Oke, sekarang saya tanya ini. Yang sungai utama yang mana? Yang arahnya horizontal sendiri Pak. Kamu coret-coret deh, yang mana? Yang sungai utama. Oke, itu ya. Itu sungai utama, benar. Ya. Kalau di pengurutan orde, ini adalah orde 1. Sungai ini orde 2, ini orde 2, ini orde 2. Ya. Jadi ini orde 2 berarti anak sungai dari sungai utama. Ya. Nah, saya tadi cerita bahwa untuk TMA 1, TMA 2, TMA 3 untuk stasiun 1, 2, 3 ini berada di posisi Cisadane, Sungai Cisadane. Ya kan? Nah, sekarang yang kamu tanyakan adalah apakah mungkin Pak kalau misalnya
dia terjadi penurunan TMA. Nah, sekarang saya balik tanya, logikanya, Yusuf, ya, ketika ada TMA di nomor 1, Sungai Cisadane, dengan adanya jumlah anak sungai seperti ini, bisa turun nggak Enggak, Pak. airnya? Hah? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa kan? Ya, seperti itu. Jawabannya seperti itu, Yusuf. Ya, Berarti tergantung sama orde sungainya, terus Sungai Cisadane termasuk sungai utama lah ibaratnya. Orde 1. ya betul. Baik, baik. Jadi sungai itu bercabang-cabang ya. Ini bisa jadi yang nomor 2, order nomor 2, ya. Ini bercabang sungainya, Yusuf. Ya, ada yang ke sini, ada yang ke sini. Bercabang. Nah, ini baru yang order 3. Ini sungai order 3. Gitu. Ya. Nah, yang sungai utama ini adalah sungai yang mendapat limpahan dari semua sungai. Baik dari order 2, order 3, order 1 maupun order 4. Ya. Maksudnya order 1 ya berarti yang dari hulunya, yang atas. Begitu. Jadi kalau kita bicara sungai, jangan bilang atas bawah, tapi bilang hulu sama hilir. Ya. Itu udah mutlak tuh. Jadi gitu ya, Yusuf. Ya, Pak. Makanya kalau gambar das seperti ini, ya, ini ada gambar kayak gini nih, macam-macam kayak daun lah kalau saya menurutnya ya, kayak gini. Nah ini masih bercabang lagi, kayak gini. Itu. Jadi yang misalnya ini hulu, ini hilir. Berarti air yang di sini, saya ganti warna deh. Nah, air yang di sini masuk ke sini. Air yang di sini masuk ke sini. Itu kan. Jadi yang ini order 3, ini order 2, ini yang sungai utama order 1. Seperti itu. Ya. Jadi wajar aja kalau misalnya yang hilir ini, daerah hilir itu sering terjadi banjir karena ya akibat dari luapan sungai sebanyak ini. Yang daerah-daerah hilir hati-hati. Makanya kenapa Jakarta itu sering terjadi banjir karena dia posisinya paling hilir. Dia menerima beban dari berapa sungai. Jakarta, Bekasi, Kota, daerah Pondok Gede, Tangerang sebagian wilayah. Itu karena emang dia bagian hilir. Kalau tidak direncanakan infrastrukturnya sungai secara baik, pasti dia akan banjir. Itu. Ya, selanjutnya ada pemberdayaan masyarakat. Nah, pemberdayaan masyarakat ini kita melibatkan masyarakat untuk menyampaikan apa permasalahan di lapangan, terus masyarakat juga menyampaikan terkait dengan usulannya, bagaimana penanganan banjir, terutama biasanya kalau misalnya terkait dengan kepemilikan lahan yang dimiliki oleh masyarakat. Nah, itu perlunya ada pemberdayaan masyarakat. Gitu. Nah, selanjutnya ada terkait dengan hierarki peraturan dari peraturan undang-undang. Ya. Nah, ini peraturan perundang-undangan dari tahun 45 TAP MPR
Ini kayaknya nggak usah aja ya. Nah, teknik kalau dikasih hierarki peraturan bingung nanti. Oke, lanjut ke pengelolaan SDA di Indonesia ini. Dia melingkupi kabupaten atau kota berdasarkan wilayah sungai. Nah, ini beda lagi kalau wilayah sungai. WS kalau singkatannya. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam suatu daerah aliran sungai atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang atau sama dengan 2000 km persegi. Wilayah sungai itu ditetapkan berdasarkan peraturan Menteri PUPR tahun 2015. Ya. Penempatan wilayah sungai dapat ditinjau kembali apabila ada perubahan fisik atau non fisik di wilayah sungai yang bersangkutan mengakibatkan perubahan batas wilayah. Nah ini, kalian pernah nggak melihat sungai itu berubah fisiknya? Nih, saya kasih warna nih. Kalian pernah nggak mengamati nggak ada perubahan fisik dari sungai? Pernah mengamati? Kalau misalkan pasang surutnya air, bukan ya Pak? Beda, bukan. Kalau Bang. dangkal Pak, Kenapa? bikin dangkal. Oke, bikin dangkal juga bisa. Selain itu, nah semakin sempit juga bisa. Makin sempit bisa. Makin sempit biasanya disebabkan oleh apa, Wandi? Oke, selain sampah. Nah, saya gambarkan ini gambar penampang melintang sungai ya. Nah, awalnya misalnya ini kan sempadan. Yang ini sempadan. Terus yang ini sebenarnya ini ada tanggul. Ini tanggul. Terus yang ini palung ya. Yang ini palung sungai nih. Palung sungai, terus ini sempadan. Ini tanggul. Nah, ini sempadan ini murni dia buat konservasi air sungai untuk keberlangsungan terkait dengan air sungai ya. Nah, rata-rata ini sempadan jadi bangunan. Ya. Sempadan jadi bangunan. Terus tanggul ini kadang juga dibuat pondasi trap gitu ya. Nah, itu juga jadi pondasi untuk bangunan. Bahkan ada yang bikin apartemen di pinggir sungai, bahkan ada yang bikin perumahan di pinggir sungai. Artinya dia sungai ini jadi menyempit. Jadi berubah dia fisiknya. Nah, pernah lihat nggak? Kalau ini menyempit ya. Kalian pernah lihat nggak? Sungai bukan menyempit, tapi melebar. Kalau awalnya dia lebar sungainya misalnya 5 meter, justru melebar jadi 7 meter. Pernah melihat nggak? Ada yang pernah melihat nggak? Sungai itu malah melebar, bukan menyempit. Pernah Pak. Hah? Siapa tuh yang jawab tuh? Saya Siapa?
saya pernah lihat Pak. Waktu itu pas lagi ada banjir, terus kekikis yang di tanah di sampingnya itu Pak. Nah, itu lokasinya di mana, Aswaldus? Di Flores Pak. Nah, Flores. Oke. Betul sekali ya. Posisi perubahan fisik pada sungai, kalau ada banjir dia pasti melebar sungainya. Terutama kalau terjadi banjir lahar dingin akibat meletusnya gunung berapi. Ya. Kalau gunung berapi ya, sorry, bukan Merapi. Kalau gunung berapi itu meletus dan ketika itu terjadi hujan, itu pasti akan membawa lahar dingin ya. Nah, yang awalnya sungainya ini 5 meter, ini bisa melebar. Yang awalnya tersebutnya di sini, ini bisa melebar jadi ke sini. Ini bisa melebar ke sini. Itu sering terjadi. Kalau ada peristiwa gunung meletus. Karena akibat adanya banjir lahar dingin. Kalau banjir karena bukan karena meletusnya gunung, itu bisa juga, berarti itu faktornya biasanya di daerah hulu itu tidak terjadi konservasi. Seperti itu. Ya. Oke, selanjutnya wilayah sungai di Indonesia itu ada wilayah sungai yang tanggung jawab gubernur, bupati, wali kota maupun menteri. Ya. Jadi wilayah sungai itu dibagi-bagi untuk pengelolaan sumber daya air berdasarkan wilayahnya yang melintas, apakah dia melintas provinsi atau cuma satu kota aja, begitu. Nah, contoh wilayah sungai di Indonesia, ini ada nomor-nomornya, enggak jelas ya. Di pembagian wilayah sungai, mungkin seperti ini. Ada wilayah sungai di Pulau Jawa, ada sungai apa ini namanya ini. Nah, ada wilayah sungai Ciliman Cibungur, ada wilayah sungai Citarum, ada wilayah sungai Cimulani Cilaki, ada wilayah sungai Citandui, ada wilayah sungai Serayu Bogowoto, dan macam-macam. Ini yang untuk wilayah Jawa. Ya. Terus ada wilayah sungai per provinsi, wilayah sungai Cisadea, Cibareno, kayak gini ya, pembagian wilayahnya. Kota Cimahi, ada wilayah sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian. Jadi ada batas-batas sungainya warna merah ini ya. Ada wilayah sungai Cimanuk, Cisanggarung, wilayah sungai Citandui. Nah, contohnya ini kan tadi yang wilayah sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian. Ini kan yang sini ya. Kasih warna biru deh. Ini sorry. Yang ini. Wilayah sungai Cidanau. Ini kalau dibagi di sini. Wilayah Cidanau, Ciujung, Cidurian. Nah, ini sebesar ini. Jadi dia melewati Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kota Serang, maupun Kota Cilegon. Sebagian Kabupaten Tangerang. Ya, ini Cidanau, Ciujung, Cidurian. Ada yang tinggal di Serang nggak nih? Kota Serang? Ada nggak yang tinggal di Kota Serang? Nggak ada. Nah, beberapa hari yang lalu kan sempat
banjir besar ya di Kota Serang. Dengar nggak beritanya? Ya Pak. Di Kota Serang itu banjir besar. Nah, pengaruhnya itu dari Sungai Ciujung ya. Nah, anak sungainya yang berpengaruh yang paling dekat itu di Cibanten. Nah, Cibanten itu adalah anak sungai dari Ciujung. Itu yang menyebabkan dia banjir di Kota Serang. Makanya kemarin heboh banget ya. Itu salah satunya emang Kota Serang, dia posisinya banyak bangunan yang tingginya memang hampir sama dengan level muka air sungainya ya. Jadi parah kemarin banjirnya. Seperti itu. Nah, untuk pola PSDA berdasarkan peraturan Menteri PUPR itu dibagi menjadi berapa bab. Ada pendahuluan, ada kondisi pada wilayah sungai. Nah, kalau yang pendahuluan kita membahas terkait dengan isu strategis nasional, terkait dengan ketahanan air, ketahanan pangan, terus perubahan iklim, ketahanan energi, dan pembangunan nasional yang terkait. Nah, untuk isu strategis lokal, dia terkait dengan degradasi lingkungan, termasuk sedimentasi ya, pengembangan perkebunan dan skala besar. Nah, untuk kondisi pada wilayah sungai, dia termasuk kebijakan PSDA, inventarisasi data. Nah, inventarisasi data ini dia bisa masuk ke SISDA. Ya, identifikasi kondisi lingkungan permasalahan, identifikasi terhadap potensi yang bisa dikembangkan. Terus ada pola PSDA bab 3, analisis data, dia asumsi di kriteria standar yang digunakan dalam penyusunan rancangan pola, terus skenario kondisi ekonomi, politik, alternatif pilihan. Nah, ini kalau di pola PSDA ada alternatif ya, alternatif pilihan untuk pengelolaan PSDA berdasarkan 5 aspek tadi ya. 5 aspek, ada pendaya gunaan air, ada konservasi SDA, ada pengendalian daya usaha air. Ya. Terus rancangan pola ini dibentuk sampai jangka waktu yang lama, 20 tahun. Ya. Terus dievaluasi setiap 5 tahun sekali. Nah, untuk format metrik seperti ini ada aspek pendaya gunaan air, mulai penata gunaan, penyediaan sumber daya air, penggunaan, pengembangan maupun pengusahaan SDA. Ya. Nah, database pola PSDA bisa dilihat di akunnya Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air ya. Coba kalian searching ini, itu di sana sudah ada berapa pola-pola terkait dengan wilayah sungainya masing-masing. Misalnya yang ini saya tampilkan ada wilayah sungai Batanghari, ini ada di Sumatera ya, Sumatera di Jambi kalau nggak salah ini ya, Batanghari. Ini dengan Solo, berarti di lokasinya di Solo. Coba kalian unduh, di sana ada ya, kalian baca-baca di situ. Terus tahapan penyusunan pola PSDA, nah ini ada terkait dengan pemberdayaan masyarakat ya, yang 5 aspek tadi, salah satunya diadakan pertemuan konsultasi masyarakat, desain rehab di sini. Jadi melibatkan masyarakat, usulan-usulan maupun opini dari mereka. Nah, untuk tahapan-tahapannya itu kurang lebih seperti ini ya. Dia bisa dari inventarisasi data, identifikasi lingkungan, pemaparan kondisi umum. PKM ini berarti dia pertemuan konsultasi masyarakat, ya. Terus penyempurnaan rumusan masalah, analisis skenario, penyusunan strategi, kebijakan operasional, PKM. Kedua, terus penyempurnaan rancangan pola sampai penetapan. Nah, penetapan ini pola ini benar-benar tanda tangan Dirjen SDA atau bahkan bisa Menteri PUPR nih untuk pola pengembangan SDA ini. Jadi benar-benar memang
pola ini disusun sedemikian rupa dengan melalui beberapa tahapan, dengan melibatkan masyarakat sampai pakar, sampai proses penetapannya ini oleh Dirjen SDA maupun Menteri PUPR. Jadi memang pola PSDA ini kalau sudah ditetapkan memang menjadi salah satu acuan untuk melaksanakan proyek-proyek di bidang sumber daya air. Apakah sudah sesuai dengan pola wilayah sungainya? Apakah sudah sesuai dengan pendayagunaan airnya? Seperti itu. Ya. Oke, untuk saat ini coba kalian bikin kelompok masing-masing. Ini ada berapa orang ya kalian ya? 29 ya? Oh, 28 ya? Ada 28 orang, berarti dibagi 4 kelompok ada 7, bagi 7 kelompok ada 4 orang. Oh, berarti kalian bikin kelompok masing-masing 4 orang aja ya. Nanti akan saya kasih tugas ya. Berarti nanti ada 7 kelompok ya. Silakan, mau pilih sendiri apa ditentukan? Dipilih sendiri aja Pak, mungkin. Nggak tahu sih teman-teman yang lain gimana. Coba mungkin dari saya pilih sendiri aja, buat mempermudah juga Pak. Afila mau pilih sendiri apa saya tentukan? Sendiri aja Pak. Haikal mau sendiri apa saya tentukan? Saya ikut yang lain aja, Pak. Romdoni mau sendiri apa saya tentukan Romdoni? Pilih sendiri aja Pak. Sendiri ya. Oke. Ya udah, masing-masing 4 orang per kelompok. Silakan buat tim ya. Nanti kirimkan ke saya ya. Oh, saya tentukan dulu deh ketua kelasnya siapa ya. Ketua kelasnya siapa nih? Hamzah sebentar aja ya. Siapa? Ya. Hamzah apa Yusuf? Dari Bapak aja Pak yang nentukan Pak maksudnya Pak. Yusuf udah banyak di ketua kelas yang lain ya? Iya Pak. Ya udah, gantian. Yusuf ya? Yusuf, Hamzah sebentar ya. Iya Pak, boleh Pak. Oke, tolong dikoordinir teman-temannya untuk kelompok masing-masing 4 orang. Ya. Oke, baik, saya kira cukup. Ada pertanyaan sebelumnya? Sebelum saya akhiri. Yuk, Wandi. Hulu. Kalau sungai yang didahulukan adalah daerah hulu. Karena apa? Kalau kamu konservasi di wilayah hilir, justru penyebabnya dari hulu. Ya kan? Penyebab permasalahannya itu di daerah hulu. Misal nih, Wandi, kamu buang sampah di daerah hilir, misalnya di daerah mana? Kamu di Depok ya. Misal kamu buang sampah di Depok deh. Yang kena dampaknya di mana? Ya, seperti itu. Berarti yang harus dikonservasi dulu adalah daerah hulu. Bukan di daerah hilir. Jadi yang merusak permasalahan itu di daerah hulu, tapi yang kena dampaknya itu daerah hilir. Ya. Makanya oleh sebab itu sungai itu kompleks ya, karena dia melintasi beberapa kota, bahkan ada yang provinsi. Itu sudah permasalahannya jadi kompleks banget. Sudah melibatkan pejabat, melibatkan
masyarakat, melibatkan perangkat desa. Nah, jadi memang banyak kepentingan di situ. Ya. Oke, baik. Ada yang tanyakan lagi nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya kira cukup ya. Oke, baik. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih.